Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita kembali ke rekapitulasi suara yang hampir 100% ya. Anies Baswedan di Sumbar ternyata menang telak begitu kan ya, unggul di situ begitu. Salah satu ya ini realcon KPU nyaris 100% di Sumbar, Anies unggul banyak dari Prabowo dan Ganjar. Mengapa saya tampilkan di setiap daerah, karena ingin ya menunjukkan bagaimana data-data secara manual ya bagi Anies Baswedan, benar nggak yang digaungkan oleh mereka kalah, ternyata di manual mereka menang ya. Ini hampir ya nyaris 100% di situ di Sumbar masyarakat ya memilih memilih Anies Baswedan dan Muhaimin di situ begitu kan. Angka ini cukup menjadi fantastis begitu kan, sehingga apa yang kemudian lakukan oleh Prabowo ya hari ini sudah jauh begitu kan dibandingkan dengan Anies Baswedan. Karena data-data ini harus di berbagai daerah. Mengapa harus di berbagai daerah? Karena dengan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KPU begitu kan ya, bahwa hitungan secara manual kita ada saksi di situ begitu kan ya, ada saksi dari masing-masing, dia akan ketahuan begitu. Jadi kita jangan terfokus pada hasil realcon yang ada selama ini, quickcon yang selama ini, lembaga-lembaga survei yang selama ini, tapi fokuslah pada manual nanti begitu kan. Karena manual rekapitulasi suara yang kemudian itu yang dijadikan rujukan data siapa yang menang di situ begitu kan. Nampaknya begitu kan, secara manual untuk saat ini Anies Baswedan unggul ya, untuk saat ini unggul begitu kan. Maka ini menjadi catatan penting kepada kita, harus kawal betul pemilu ini begitu kan. Apalagi di bawah. Katanya ada muncul spekulasi begitu kan ya, bahwa ketika di KPU direvisi satu begitu kan ya, misalnya ada kesalahan data, ini direvisi, yang lain juga akan berubah katanya begitu kan. Banyak muncul spekulasi seperti itu. Cukupkah? Apakah seperti ini? Maka KPU harus memberikan klarifikasi biar tidak menjadi bola liar begitu kan. Tapi data-data ini yang saya tampilkan di berbagai daerah begitu kan. Nanti tinggal kalkulasikan saja begitu kan. Ini sudah 91,8%. Anies Baswedan unggul telak di situ begitu. Jadi kita tunggu saja nanti kalau di berbagai daerah sudah fokus, maka kemudian ya di daerah-daerah yang lain. Karena data-data itu ya seperti yang disampaikan oleh Tom Lembong begitu kan ya. Kita kawal ke pemilu ini di setiap daerah-daerah ya. Kalau secara nasional ya berspekulasi apapun jangan terpengaruh dengan omongan-omongan itu. Nah, maka saya coba satu persatu menampilkan data-data itu sebagai bukti autentik ya bahwa kemenangan bagi Anies Baswedan begitu kan. Maka banyak sekali teman-teman dari netizen di situ begitu kan yang mengawal betul begitu kan. Ini realcon dari KPU nyaris 100% di Sumbar, Anies unggul banyak dari Prabowo dan Ganjar. Sedangkan dari rekapitulasi suara 91% ya Anies Baswedan sudah unggul di situ begitu kan. Artinya di Sumbar lebih banyak orang berakal sehat. Bisa saja seperti itu begitu kan. Miris ya, nggak ada pengaruhnya pada hasil realcon KPU nasional. Padahal itu kan bisa jutaan suara, tetap aja 2,4%. Nah, itu yang menjadi kendala penting. KPU sekarang ini sudah mau diaudit secara forensik, terus kemudian yang lain begitu kan juga ya mau telusuri dengan adanya seperti ini begitu. Lihat saja ini ya, kita baca ini. Dari realcon dari 100% dan 91% di situ sudah secara manual begitu kan ya. Miris, banyak nggak ada pengaruhnya pada hasil realcon ya KPU nasional. Padahal itu kan bisa jutaan suara, tetap aja 2,4% katanya. Jadi artinya apa? Kita harus mewanti-wanti betul begitu kan apa yang terjadi selama ini begitu. Masyarakat harus melihat ya kejadian-kejadian yang ada, tetap dikawal begitu. Hak angket lagi disusun draft ke DPR. Pada tanggal 5 Maret 2024, draft tersebut akan diajukan ke DPR. Menyala, luar biasa begitu kan ya. Kita tunggu saja. Ini akan bergulir nantinya begitu di hak angket ini begitu kan ya. Kalau hak angket digaungkan semua, wah bisa saja ini akan menjadi catatan penting begitu.
Bahkan ini ya hebatnya Anies membentuk tim hukum lebih dulu sebelum tim pemenangan. Hukum sebagai panglima dan menempatkan hukum sebagai hal yang strategis. Ya, kita kumpulkan bersama apa yang kemudian terjadi selama ini begitu kan ya. Apakah nuansa-nuansa politik kita ya, ada yang memainkan spekulasi sana sini, kita tunggu saja begitu. Jadi artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin ada harapan besar terbuka lebar untuk kemenangan bagi Anies Baswedan atau 2 putaran. Kita tunggu saja begitu, masih berjalan begitu kan ya. Sekarang itu tidak ada orang yang kemudian bodoh begitu kan ya. Semuanya akan akan ditelusuri, akan dijaga, akan dikawal. Pemilu ini benar-benar adil atau enggak begitu kan. Maka saya katakan sejak awal kita harus bersama-sama kawal pemilu ini dengan yang lebih baik begitu kan ya. Karena nampaknya hari ini kalau tidak dikawal betul ya, bisa saja ada kekeliruan, ada nuansa-nuansa politik yang dimainkan oleh mereka begitu kan. Maka harus benar-benar hati-hati di situ begitu kan ya. Ini saya bacakan dari data yang sudah masuk begitu kan, 100% ya, 91% Anies Baswedan di Sumber menang. Komisi Pemilihan Umum KPU masih terus melakukan pembaharuan ya suara pasca pemilihan presiden atau Pilpres di 2024. Hingga saat ini real count KPU untuk Pilpres 2024 ini Sumatera Barat mencapai 91,28%. Hasil sementara menunjukkan perolehan suara terbanyak berada pada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, di mana pasangan Amin ya mendulang suara sebanyak 1.553.000, hampir 56,51%. Artinya bukan tidak mungkin 65% nantinya begitu kan ya. Pasangan Prabowo Subianto mendapatkan ya 1.087.000 ya, sekitar 39%. Dan sedangkan Pak Ganjar mendapatkan 180.000, mendapatkan 3,93%. Dilihat dari situ ya, situs pemilu ya .co.id jumlah dalam suara yang kemudian masuk di situ sudah hampir dari 17.000 TPS ya, sudah masuk 16.000 TPS, hampirnya 91%. Diketahui hasil yang ditampilkan KPU bukan hasil akhir pemilu di 2024. KPU menyebutkan publikasi form model C ya atau D hasil dari penghitungan suara TPS ya dengan tujuan mudah akses dan informasi. Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang. Dalam rapat pleno terbuka KPPK, KPU ya kabupaten, kabupaten provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan. Nah, sudah jelas kan begitu kan? Artinya kan satu persatu di situ begitu kan. Data-data yang manual ya kita amati betul di situ begitu. Takut terjadi nuansa-nuansa kecurangan yang ada selama ini. Maka mesti hati-hati begitu kan ya. Mesti hati-hati menginput data-data seperti ini. Maka saya tetap mengawal di setiap wilayah-wilayah yang ada. Takut nanti berubah lagi begitu kan ya. Kalau rekam jejak sudah seperti ini kan bisa saja nanti akan ada bukti begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.